Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan perkuliahan melalui video pembelajaran selama masa pencerahan kalbu di Padang Lampe. Hari ini kita akan bicara tentang keputusan tata usaha negara. Sebelum kita jauh membahas tentang keputusan tata usaha negara, pertama-tama perlu saya paparkan dulu mengenai apa itu jenis-jenis norma hukum. Jadi setiap lembaga atau badan pemerintahan yang biasa kita sebut sebagai gestur organ itu memiliki kekuasaan atau power ya. Dalam perspektif hukum tata negara itu disebut kekuasaan. Sementara dalam perspektif hukum administrasi disebut kewenangan atau authority. Nah, badan pemerintahan ini memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang biasa disebut public handling. Nah, perbuatan atau tindakan ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk norma-norma hukum. Norma hukum itu sendiri terbagi menjadi 3 sebagaimana dijabarkan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi ya, dalam bukunya tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Jimli As-Siddiqi membagi 3 bentuk norma hukum. Yang pertama regeling, yang kedua basicking, yang ketiga judgment atau vonis. Norma yang pertama itu bersifat pengaturan atau bersifat mengatur yang biasa disebut regeling. Dalam konteks Indonesia biasa disebut sebagai peraturan. Nah, sifat dari norma hukum yang sifatnya regeling ini adalah general and abstract norm atau hukum yang sifatnya umum dan abstrak. Kenapa disebut general? Karena dia mengatur dan mengikat masyarakat secara umum. Seluruh warga negara Indonesia, bahkan seluruh orang yang ada dan bermukim di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia akan tunduk dan harus patuh terhadap norma hukum yang sifatnya regeling. Disebut abstrak karena norma hukumnya masih mengatur hal-hal yang umum dan abstrak. Jadi belum mengatur hal-hal konkret. Kemudian yang kedua, norma hukum itu ada yang bersifat penetapan atau basicking. Penetapan ini ciri-cirinya adalah individual and concrete norms. Kenapa disebut individual? Karena norma yang bersifat basicking ini hanya mengikat individu-individu tertentu atau personifikasi tertentu yang sebagaimana dituangkan dalam penetapan. Disebut concrete norms karena isinya adalah mengatur hal-hal yang sudah konkret, tidak lagi merupakan hal-hal yang abstrak sifatnya. Penetapan atau basicking ini merupakan konkretisasi dari norma-norma abstrak di dalam regeling atau pengaturan atau peraturan. Kemudian yang ketiga adalah norma yang bersifat penghakiman atau mengadili, yang biasa disebut vonis atau judgment. Nah, ini dimanifestasikan melalui lembaga-lembaga peradilan. Ya, jadi bukan wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi dia masuk pada wilayah kekuasaan judicial power. Meskipun dia individual and concrete norms juga, tetapi bukan merupakan wilayah kekuasaan eksekutorial atau executive power. Kalau kita memakai teori Montesquieu atau Rousseau tentang trias politika. Baik, keputusan tata usaha negara merupakan salah satu bentuk penetapan. Ya. Jadi bukan regeling ya, ataupun vonis. Nah, yang kita bahas hari ini adalah keputusan tata usaha negara yang masuk dalam kategori basicking jika kita melihat pemaparan kita di depan ini. Nah, menurut Van der Pot, yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah merupakan pernyataan kehendak dari organ pemerintah untuk melaksanakan hal-hal khusus. Ya, penekanan Van der Pot ini kembali ditegaskan bahwa yang diatur dalam wilayah basicking atau keputusan tata usaha negara adalah hal-hal yang sifatnya khusus, konkret, ya, individual. Ya. Hubungan hukum ya akan menimbulkan hubungan hukum yang baru atau mengubah dan menghapus hubungan hukum yang ada. Jadi pada saat saya misalnya ditunjuk sebagai dekan untuk pengampu mata kuliah ini, maka akan timbul hubungan hukum dalam proses perkuliahan ini. Hubungan hukum yang baru. Ya. Jika kemudian di tengah jalan, ya misalnya atau karena satu dan lain hal, misalnya ketika saya harus melanjutkan pendidikan misalnya,
kemudian dekan menggantikan ya, tugas saya dengan dosen yang lain. Itu berarti mengubah dan menghapus hubungan hukum yang ada dan sifatnya khusus, konkret, dan individual. Ya. Definisi lain menurut Steinberg adalah keputusan tata negara merupakan keputusan hukum publik yang sifatnya konkret individual. Ya. Jadi sifatnya konkret, ya, jadi merupakan norma yang sifatnya konkret, tidak lagi general, tidak lagi abstrak. Kemudian individual mengikat individu tertentu, mengikat perorangan. Dari organ pemerintah yang mengeluarkan adalah organ pemerintah yang memiliki kewenangan hukum publik. Harus ada dasar kewenangannya. Ya, kalau tanpa dasar kewenangan maka yang terjadi adalah détournement de pouvoir atau penyalahgunaan kewenangan atau kesewenang-wenangan. Lalu memberikan dampak pada satu atau lebih individu yang berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Jadi dia menimbulkan suatu akibat hukum atau berdampak terhadap satu atau lebih individu. Di mana keputusan itu menimbulkan kewajiban pada seseorang atau organisasi atau memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada seseorang atau organisasi. Ya, dijabarkan dalam kalimat yang berbeda oleh Steinberg. Ya, kalau Van der Pot menyebut yang menimbulkan hubungan hukum yang baru atau menghapus hubungan hukum yang lama. Kalau Steinberg menyebutnya adalah keputusan itu menimbulkan kewajiban kepada seseorang atau organisasi atau memberikan kewenangan. De Graaf mendefinisikan keputusan tata negara atau administrative decision ya, sebagai norma hukum yang konkret. Ya, lagi-lagi ditegaskan ya parameter konkret ini untuk menyelesaikan kebutuhan rakyat dalam keseharian. Ya. Seperti misalnya izin mendirikan bangunan, ya, De Graaf memberikan contoh di sini, surat izin mengemudi dan lain-lain. Menurut De Graaf, dengan keputusan tata usaha negara, badan atau pejabat tun ya, akan memberikan bentuk hukum yang lebih konkret terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ketun ini akan memberikan konkretisasi terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang di awal perkuliahan tadi saya sudah terangkan disebut sebagai regeling atau peraturan. Lebih lanjut, Hajon melihat keputusan tata usaha negara ini dari perspektif yang berbeda. Philippus M. Hajon melihat ya, keputusan tata usaha negara ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, ya, upaya untuk membatasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Itu dapat tergambar dengan 3 pendapat dari Hajon. Yang pertama, kata Hajon, ya, di mana badan atau pejabat tun akan memperlakukan warga masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Ya, jadi dengan keputusan tata usaha negara ini, kata Hajon, badan atau pejabat tun atau pemerintah dibebankan kewajiban untuk memperlakukan warga masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Tidak boleh melampaui dan mengebiri hak-hak. Yang kedua, kata Hajon, memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Tidak boleh dirugikan. Ya. Kalaupun dirugikan, ya, akan ada kompensasi. Ya. Jadi yang kedua dikatakan adalah harus memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terdampak dengan putusan tata usaha negara tadi. Kemudian yang ketiga, kata Hajon adalah publik berhak atas perlindungan dari kepentingan-kepentingan umum. Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang 51 2009 bahwa keputusan tata usaha negara itu adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum terdata. Ya. Jadi ketun Undang-Undang 51 2009 memberikan definisi sebagai suatu penetapan tertulis. Ya. Isinya adalah tindakan hukum tata usaha negara yang memiliki dasar kewenangan atau dasar kekuasaan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersifat konkret, individual, dan final. Konkret yang dimaksud di sini adalah mengatur tentang hal-hal yang sifatnya konkret, merupakan konkretisasi dari norma-norma abstrak dalam pengaturan atau peraturan yang biasa disebut regeling. Bersifat individual karena mengikat individu-individu tertentu, personifikasi tertentu, jadi tidak mengikat secara umum, tidak mengikat masyarakat secara umum. Yang dimaksud dengan final adalah keputusan tata usaha negara ini tidak memerlukan otorisasi,
tidak memerlukan supervisi, tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau jabatan yang lebih tinggi. Dia final, merupakan ketetapan yang menjadi kewenangan final dari pejabat atau negara yang mengeluarkan ketun. Kemudian yang berikutnya adalah menimbulkan akibat hukum. Ya, jadi menimbulkan akibat hukum bahasa undang-undang kita. Kalau bahasanya the Graaf itu adalah bahasanya Van der Pot itu adalah menimbulkan hubungan hukum baru atau mengubah dan menghapus hubungan hukum yang ada. Bahasa ten Berge disebut sebagai memberikan kewajiban pada seseorang atau memberikan kewenangan. Sementara bahasa undang-undang adalah menimbulkan akibat hukum. Ya. Sementara di sisi yang lain ada yang namanya tindakan nyata atau faktual dari pejabat atau negara, sebagaimana dijabarkan oleh Prof. Rahman pada perkuliahan terdahulu yang disebut sebagai fatalic handling. Fatalic handling ini merupakan perbuatan atau tindakan faktual yang memang sejak awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Ya, misalnya seperti pemasangan nama-nama jalan atau ruas jalan, misalnya seperti di depan kampus UMI itu diberi nama Jalan Urip Sumoharjo. Nah, pemberian nama jalan ini adalah perbuatan faktual dari pejabat atau negara yang sejak awal tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Ya, pemberian rambu-rambu jalan, ya, tanda-tanda lalu lintas, marka-marka jalan, itu semua adalah tidak diharapkan atau tidak diniatkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara menurut Ridwan HR. Ridwan HR ini hanya mengeluarkan atau merumuskan unsur-unsur yang dituangkan dalam undang-undang tadi, pasal 1 angka 9, Undang-Undang 39 tahun 2009. Yakni pertama penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, yang ketiga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang keempat bersifat konkret, individual dan final, yang kelima menimbulkan akibat hukum, dan yang keempat akibat hukum itu kepada seseorang atau badan hukum perdata. Ya. Kemudian ini macam-macam keputusan tata usaha negara. Ya. Yang pertama ketun yang sifatnya deklaratoir dan ketun yang sifatnya konstitutif. Yang disebut sebagai keputusan yang deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Jadi hanya sekedar mempertegas. Itu adalah ketetapan atau ketun yang sifatnya konstitutif. Ketetapan yang mempunyai sifat deklaratoir ketika ditetapkan itu dimaksudkan hanya untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau ketetapan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada. Sedangkan ketika ketetapan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum, atau ketetapan itu menimbulkan suatu hak yang baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang, yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, ia disebut ketetapan yang sifatnya konstitutif. Ya, jadi ketika ketetapan itu hanya mendeklar, ya, hanya sekedar menyatakan dan mengakui sebuah hak dan kewajiban yang sudah ada sebelumnya, itu adalah ketetapan yang sifatnya deklaratoir. Contohnya misalnya pejabat atau negara yang menerbitkan akta kelahiran. Isi akta kelahiran itu tidak bersifat konstitutif, tetapi hanya deklaratoir. Kenapa deklaratoir? Karena hanya menerangkan sebuah peristiwa hukum yang terjadi. Ya, jadi tidak memberikan sebuah akibat hukum baru bagi seseorang. Ya. Dia hanya menerangkan sebuah kejadian atau peristiwa hukum yang sudah terjadi. Sementara ketetapan yang sifatnya konstitutif itu memberikan sebuah dampak hukum baru, ya, atau menimbulkan sebuah hubungan hukum yang baru. Misalnya pengangkatan Profesor Laude Hussein sebagai dekan Fakultas Hukum UMI itu oleh rektor itu menimbulkan, ya, akibat hukum, ya, menimbulkan hubungan hukum baru antara Prof. Laude sebagai dekan dengan Prof. Bas Limoding sebagai rektor, misalnya, ya. Yang kedua,
Ada ketetapan yang menguntungkan dan ketetapan yang memberi beban. Ketetapan yang bersifat menguntungkan itu artinya ketetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu yang tanpa adanya ketetapan itu tidak akan ada. Atau bila ketetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Sementara ketetapan yang memberikan beban adalah ketetapan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau ketetapan mengenai penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Jadi ada ketetapan yang menguntungkan, ada ketetapan yang memberi beban. Misalnya ketetapan Wali Kota Makassar tentang pajak bumi bangunan, ya, menetapkan beban tertentu kepada mereka yang memiliki harta berupa sebidang tanah atau bangunan. Ya. Ketika seseorang yang merasa ketetapan pajak bumi bangunan itu terlalu berat, ya, memberatkan dia sehingga dia tidak mampu membayarnya, maka dia bisa bermohon kepada wali kota untuk diberikan keringanan. Ya. Nah, keputusan wali kota tentang menyetujui keringanan pajak ini disebut ketetapan yang menguntungkan. Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Yang ketiga adalah ketetapan en malih dan ketetapan permanen. Ya. Ada ketun yang sifatnya en malih atau sekali saja terjadi, dan ada ketun atau ketetapan yang sifatnya permanen atau berlangsung terus-menerus. Ketun yang sifatnya en malih itu adalah ketun yang hanya berlaku sekali, seperti izin mendirikan bangunan, atau sementara saja sifatnya, sekejap, ya. Dikatakan en malih karena izin mendirikan bangunan hanya berlaku sepanjang bangunan itu dibangun. Ketika bangunan itu sudah selesai, maka ketetapan izin mendirikan bangunan ini maka tidak lagi berlaku. 2-3 bulan ke depan ketika kita ingin membangun kembali di lokasi yang sama, maka kita perlu mengurus izin kembali, ya, perizinan yang baru. Dan yang kedua adalah ketetapan yang sifatnya permanen. Jadi ada juga ketun yang sifatnya permanen. Yang keempat adalah ketetapan yang bebas dan ketetapan yang terikat. Ketetapan yang bebas adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat ketun, pejabat atau usaha negara, baik dalam suatu kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Sementara itu, ketetapan terbatas adalah ketetapan terikat adalah ketetapan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat. Berarti ketetapan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Jadi ketetapan yang sifatnya bebas dan ketetapan yang bersifatnya terikat. Kalau ada penetapan yang memberikan ruang kebebasan bagi pejabat atau usaha negara untuk menyusun sendiri ketetapannya, ya, misalnya terkait dengan misalnya ketetapannya bunyinya begini, syarat-syarat administratif perizinan akan ditentukan oleh wali kota misalnya. Itu berarti ketetapan ini memberikan ruang gerak yang bebas kepada wali kota untuk menentukan syarat-syarat administratif perizinan. Atau misalnya norma atau ketetapan yang sifatnya memberikan batasan. Wali kota berwenang, misalnya wali kota berwenang untuk menetapkan syarat-syarat administratif perizinan sebagai berikutnya, sudah ditentukan secara limitatif 1, 2, 3, 4, sehingga kewenangan wali kota itu terbatas, ya, atau diikat oleh sebuah norma hukum, ya. Kemudian yang kelima, ketetapan positif dan ketetapan negatif. Ketetapan positif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan, sedangkan ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang ada. Lalu berikutnya ada ketetapan perorangan dan kebendaan. Yang dimaksud dengan ketetapan perorangan adalah ketetapan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau ketetapan yang berkaitan dengan orang. Seperti ketetapan tentang pengangkatan dan pemberhentian seseorang sebagai PNS atau sebagai pejabat negara. Ketetapan mengenai SIM, misalnya surat izin mengemudi, dan sebagainya. Sementara ketetapan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau ketetapan yang berkaitan dengan benda. Misalnya sertifikat hak atas tanah, yaitu merupakan ketetapan yang berkaitan dengan sebuah benda tidak bergerak, yakni hak atas tanah. Baik ananda sekalian, itu saja yang bisa saya
sampaikan pada perkuliahan hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan kita lanjutkan pada video pembelajaran di pekan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.